Oke, oke, gue izin off cam ya biar sinyalnya lancar ini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Iron yang kedua ya, karena kemarin hari Kamis kemarin kita nggak jadi karena ada acara ya, anak-anak 24 kalau nggak salah gitu. Nah, kemarin kita kan udah bahas soal ini ya, apa dasar akuntansi, mekanismenya, mekanisme debit kreditnya kayak gimana. Terus kita juga kemarin udah kenalan ya sama bentuk laporan keuangannya. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan lanjutin siklus akuntansinya. Kita di sini akan belajar soal sekarang tuh belajar soal jurnal penyesuaian, sama nanti kita bikin laporan keuangannya, sama hingga ini ya sampai jurnal penutup nanti. Jadi dua bab yang akan dibahas ya, sama kayak minggu kemarin juga kan dua bab juga yang dibahas ya. Jadi minggu ini juga sama dua bab yang dibahas gitu. Nah, oke, mungkin ada juga ternyata ada dari teman-teman yang 2024 yang baru join ya kemarin, minggu kemarin belum join. Jadi mungkin kenalan lagi, gue Rubiansyah dari BI, dari Bisnis Islam Angkatan 21, sekarang berarti di FEB semester 7 gitu. Eh, Mungkin kalau kalian punya link juga boleh di-linkkan ya ke Robiansyah underscore ini. Oke, oke. Di pertemuan kali ini kita bakalan bahas soal ini ya, adjusting adjusting entries atau adjusting the account. Tujuannya itu mengetahui atau membuat jurnal penyesuaian dan trial balance nantinya gitu. Nah, ini kan kemarin kita udah sampai post ke ledger ya, post ke ledger, kemudian bikin trial balance-nya. Nah, sekarang kita masuk ke siklus akuntansi yang selanjutnya, yaitu bikin adjustment, adjusting entries, kemudian nanti adjusted trial balance, sama bikin laporan keuangannya gitu. Sama nanti sampai sini post closing trial balance-nya gitu. Tapi untuk ini kan dua bab ya. Untuk bab yang pertama itu dibahasnya ini dulu sampai kita bikin laporan keuangan gitu. Nah, ini kenapa sih kita harus apa sih jurnal penyesuaian itu gitu kan? Jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akhir perkiraan agar menunjukkan keadaan sebenarnya. Jadi gini, eh, ada beberapa akun di akuntansi itu dia yang harus disesuaikan di akhir periodenya gitu. Misalkan kayak misalkan periode akuntansi nah ini dari Januari nih, Januari sampai Desember misalkan. Nah, di Januari ini kita misalkan bayar sewa nih untuk 1 tahun ke depan gitu. Untuk 2 tahun ke depan misalkan. Nah, di Januari itu kan kita cuma eh, apa itu cuma ngejurnal pembayarannya aja, belum diakui sebagai beban gitu. Nah, di akhir periode akuntansi itu biasanya diakui sebagai beban gitu. Kalau dijelaskan secara penjelasan kayak gini agak susah dicerna ya. Mungkin nanti kita akan ke contohnya gitu supaya lebih ada gambaran gitu. Tapi untuk pengertiannya kalau jurnal penyesuaian itu pokoknya dibuatnya itu di akhir periode akuntansi itu. Misalkan kalau periode akuntansinya itu 1 tahun dari Januari sampai Desember, ya dibikinnya itu di 31 Desember. Kalau misalkan apa periode akuntansi misalkan per 3 bulan sekali, misalkan Januari, Februari, Maret, misalkan di Maret, di Maret akhir gitu dibikinnya. Pokoknya jurnal penyesuaian itu yang dibikin eh, di 31 Agustus, di 31 Desember. Pokoknya di akhir periode akuntansi itu ya, ingat-ingat itu ya. Karena ada beberapa soal yang dia itu nggak menyebutkan apa secara exact gitu, misalkan 31 Desember gitu. Karena defaultnya jurnal penyesuaian itu dibikin di akhir periode akuntansi gitu aja mungkin ya, ininya yang harus kalian pahami gitu. Itu untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian kalian juga harus paham mengenai accrual basis sama cash basis gitu. Accrual basis itu perusahaan mencatat ketika transaksi atau kewajibannya itu terjadi. Tuh. Jadi entah itu apa ada transaksi misalkan, tapi dia itu cuma transaksi utang misalkan, itu tuh dicatat kalau di accrual basis. Tapi kalau di cash basis dia tuh hanya mencatat ketika ada terbukti nih ada kas masuk sama kas keluarnya aja gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada kas keluar atau nggak ada kas masuk ya di cash basis itu nggak dicatat gitu. Tapi di cash basis itu dicatat, tapi kalau di accrual basis juga dicatat sih gitu. Tapi kalau misalkan misalkan kita
ada apa sih transaksi mengenai utang piutang gitu, tapi nggak ada cashnya. Kalau di cash basis itu nggak dicatat kalau kayak gitu ya, gitu. Eh, Sebenarnya untuk ini tuh kalian harus pahami konsepnya ya. Tapi kalau di UTS di pasal sih nggak keluar sih pertanyaan misalkan cash basis apa kayak accrual basis gimana gitu. Tapi ya kalian harus pahami juga ya konsep mengenai accrual basis sama cash basis ini gitu. Itu ya untuk accrual basis sama cash basis gitu. Nah, kemudian ini kita masuk ke akun-akun yang ada di adjusting entries-nya. Yang ada di adjusting entries-nya. Jadi ini kebagi dua ya. Ada deferral sama accrual. Kalau deferral itu dia kasnya diterima dahulu atau dibayar dulu baru timbul manfaat atau beban. Atau enggak kayak gini deh. Kasnya diterima dulu baru dia timbul manfaat. Atau enggak dibayar dulu baru dia timbul beban gitu. Di sini ada dua ya, ada prepaid expense yang kasnya dibayar dulu baru bebannya timbul, ada unearned revenue kasnya diterima dulu, manfaatnya baru timbul. Misalkan contoh yang prepaid expense ini yang tadi tuh yang gue bilang yang sewa itu kan sewanya dibayar dulu tuh di Januari misalkan, sewanya itu dibayar di Januari dan di akhir periode akuntansi itu baru diakui gitu sebagai beban gitu, karena itu masuknya ke jurnal penyesuaian gitu. Kemudian yang unearned revenue misalkan ini kas diterima dulu terus manfaatnya timbul. Misalkan kalau ini eh, misalkan kita udah nyelesaikan misalkan menyelesaikan apa ya contohnya. Misalkan kita jasa iklan misalkan kita jasa iklan. Kasnya itu perusahaan kita nggak iklanin misalkan kayak gitu, kasnya kita terima dulu. Si iklannya itu baru akan diiklankan misalkan di bulan depan gitu. Nah itu maksudnya ke unearned revenue gitu ya. Nanti sih lebih lebih jelasnya kan ada contoh di sini, ada contoh. Jadi kalau dijelaskan kayak gini mungkin agak kurang tergambar ya gitu. Nah itu untuk yang deferral. Kemudian kalau yang accrual itu beban atau kewajiban atau bebannya itu timbul dulu baru cash diterima atau dibayar gitu. Ini ada dua juga, accrued expense atau accrued expense itu bebannya timbul baru kas dibayar, accrued revenue kewajibannya dilakukan baru kas diterima gitu. Jadi kayak kebalikannya dari ini ya, kebalikannya dari ini gitu. Kalau di UTS karena kita kan orientasinya ini ke UTS ya. Kita orientasinya ke UTS. Kalau di UTS deferral sama accrual ini yang pengertian kayak gitu tuh nggak ditanyain gitu. Tapi kalian harus paham nih definisi apa pokoknya konsep atau definisi dari setiap ini yang prepaid expense itu gimana, under revenue itu gimana, terus ini juga kayak gimana gitu, gitu ya. Itu buat tipe adjusting entries-nya gitu. Nah, mungkin kita langsung ke soal. Karena kan sebenarnya di sini yang materinya sebenarnya buat recall kalian aja ya. Nanti kita fokusnya ke pembahasan soal sih sebetulnya gitu. Nah, di sini ada contoh buat prepaid kayak ini ya. Prepaid yang ini. Prepaid di sini ada prepaid supply sama prepaid insurance gitu. Misalkan nih yang suples ini. Misalkan pada tanggal 2 Desember PT ABC membeli buku 100.000. Terus pada 31 Desember tersisa 400.000 gitu. Nah, sebenarnya yang jurnal penyesuaian ini kan yang ini ya. Jurnal penyesuaian ini yang ini nih. Yang biru ini. Kenapa gue bikin dulu jurnal kayak gini supaya kalian ada gambaran ke nanti mikirin logiknya kayak gimana gitu. Kalau contohnya kayak gini nih, 2 Desember PT ABC membeli buku. Berarti di 2 Desember ini si PT ABC ini kan dia bikin jurnalnya, ya, bikin jurnal kayak gini. Karena membeli buku, supply 100.000 di debit, kemudian cashnya berkurang di kredit 100.000. Ini di 2 Desember gitu. Ini udah di jurnal nih, kita posisi kita di 31 Desember nih sekarang. Ini di 2 Desember ini udah dicatat. Kemudian kita disuruh bikin jurnal penyesuaian nih, dibikin jurnal penyesuaiannya gitu. Nah ini yang di bawah ini ya, yang di bawah ini kayak ilustrasinya. Kan dari 2 Desember, 2 Desember ini kan kita beli eh, apa sih si supplies-nya 100.000. Posisi kita sekarang ada di 31 Desember. Di 2 Desember kita beli itu 100.000, tapi di 31 Desember sisanya itu 40.000. Berarti di rentang waktu antara 3 Desember sampai 31 Desember ini ada 60.000 kan, 60.000 supplies yang digunakan. Ini dalam hitungan rupiah ya, bukan kuantiti. Ada 60.000, hitungannya 60.000 supplies yang
digunakan gitu. Jadi ya tinggal 100.000 dikurangi 40.000, 40.000 kan hasilnya 60.000. Nah, yang dicatat itu yang ini, yang dicatat itu karena kan karena kan yang ini tadi udah dicatat nih 100.000. Terus di akhir itu kita harus di buku kita itu harus tercatat si suppliesnya ini 40.000 kan, berarti ya dikurangi aja nanti si suppliesnya gitu kan. Jurnalnya itu supplies expense karena kan udah digunain nih, udah digunain 60.000 ini. Supplies expense 60.000, kemudian si suppliesnya ini 60.000 berkurang gitu. Gitu ya. Supplies expense-nya ini bertambah 60.000, si suppliesnya ini berkurang 60.000 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kurang jelas? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Soalnya ya dari awal gue bilang kan gue nggak bakalan nanya kalian karena itu bikin pressure sebenarnya. Karena udah apa ya ada pengalaman lah kan, kalau belajar yang apa ya, kalau belajar terus kita ditanya kan agak pressure ya kalau gitu. Jadi gue nggak akan nanya, tapi kalau misalkan kalian ada pertanyaan tanyain aja ya eh ininya pertanyaannya gitu. Oke, aman ya kalau supply sini, soal supply sini prepaid gitu ya. Oke, aman berarti. Kemudian kita beralih ke yang insurance ini. Yang insurance ini. Mhm. Yang insurance ini kasusnya itu misalkan pada tanggal 1 Desember PT ABC membayar premi asuransi 120.000 untuk 1 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Oh iya, gue lupa. Gue selalu ngingetin ya. Eh, ketika kalian belajar akuntansi ataupun mengerjakan soal akuntansi, kalian itu posisinya dari sudut perusahaannya ya. Jadi ya anggaplah kalian akuntan perusahaannya gitu ketika kalian belajar akuntansi ini gitu ya. Karena ya kalau sudut pandangnya beda, nanti jurnal itu bakal beda gitu. Gitu ya. Dan yang kedua, kalian gunakan logik kalian buat belajar akuntansi ini gitu. Itu ya, dua itu yang harus kalian ingat gitu. Oke, balik lagi tadi. Misalkan pada tanggal 1 Desember PT ABC membayar premi asuransi 120.000 untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun nih dari Desember. Dari Desember. Kemudian buat tuh jurnal penyesuaian 31 Desember. Posisi kita sekarang ada di 31 Desember ya, bukan di 1 Desember. Posisi kita di 31 Desember. Nah, di 1 Desember ini kan berarti udah dibikin jurnal kayak gini nih. Dibikin jurnal di 1 Desember itu dibikin jurnal kayak gini. Prepaid insurance 120.000, kemudian cash berkurang 120.000. Nah, di 31 Desember kita bikin jurnalnya seperti ini. Kenapa seperti ini jurnalnya? Kita lihat dulu ke bawah nih. Lihat dulu ke bawah yang ini. Di 1 Desember, 1 Desember nih. Ini kan di 1 Desember kita bayar preminya itu 120.000. 120.000. Ini tuh untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun berarti premi per bulannya itu ya kita bagi aja, dibagi 12. Berarti premi per bulannya itu 10.000 ya. 10.000 sampai ke November. Sampai November. Gitu. 10.000, 10.000, 10.000. Nah, kita kan bayarnya itu baru di 1 Desember nih. Terus posisi kita sekarang bikin jurnal penyesuaian itu di 31 Desember, tapi di tahun yang sama ya ini. Di tahun yang sama, 31 Desember di tahun yang sama. Berarti dari 1 Desember ke 31 Desember itu kan baru ada 1 bulan tuh. Baru ada 1 bulan. Berarti kita itu harus mengakui beban sebesar 10.000 ini. Gitu. Sebesar 10.000 ini. Kita akuinya. Kita akui. Berarti kalau gitu, insurance expense-nya itu bertambah 10.000. Karena tadi kan di sini prepaid insurance ini kan udah 120.000 nih. Kita kreditkan 10.000, kita kreditkan 10.000. Jadi berkurang dia prepaid insurance-nya itu. Prepaid insurance berkurang 10.000. Jadi nantinya si prepaid insurance ini saldonya itu bakalan jadi 110.000 gitu. Bakal jadi 110.000 karena udah dikurangi ini. Gitu ya. Itu ada yang mau ditanya nggak sejauh ini mengenai prepaid, mengenai supplies dan insurance? Biasanya yang paling sering keluar itu si insurance ini sebenarnya sering keluar sih biasanya di soal-soal di latihan-latihan gitu. Supplies juga sih sama sebenarnya. Karena ya apa sih lingkupnya itu ya ini aja sebenarnya, si supplies sama insurance aja buat prepaid nanti ada depreciation juga gitu. Udah paham atau ada yang mau ditanya dulu sejauh ini mengenai insurance atau kayak supplies juga tadi? Siapa tahu ada yang skip. Aman kali ya? Oke, chat. Oke.
Bentar. Nah, tadi kan ada supply sama insurance kalau yang prepaid. Kemudian ada juga depreciation. Depreciation. Depreciation itu jadi kayak apa ya? Pokoknya didepresiasi lah. Kita bikin beli mesin. Nah, si mesin itu nanti di per tahunnya itu biasanya didepresiasi gitu. Jadi kayak diturunin nilainya gitu lah, diturunin nilainya gitu kalau di apa si depresiasi ini gitu kan. Misalkan nih, pada 1 Januari 2022, PT ABC membeli mesin 10 juta nih dengan umur ekonomis 5 tahun. Berarti diasumsikan si mesin ini dia bakalan tahan sampai 5 tahun gitu masa penggunaannya sampai 5 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian 31 Desember 2022 gitu. Nah, karena kan tadi dibilangnya itu umur ekonomisnya 5 tahun nih, 5 tahun. Berarti nanti dari per tahunnya itu berarti ada 2 jutaan, 2 juta yang didepresiasi per tahunnya. Dibagi aja, dibagi 5 gitu, dibagi 5. Nah, ini kan tahun pertama 2 juta sampai ke tahun kelima itu jadi eh, nanti totalnya itu jadi 10 juta gitu karena per tahunnya itu dia apa dikurangi per tahunnya itu dia di apa ditambah ya kalau jadi 10 juta tambah 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 gitu 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 ya. Untuk jurnalnya itu depreciation expense 2 juta dan akumulasi depreciation expense 2 juta juga gitu. Jadi per tahunnya 2 juta kalau yang depresiasi. Sebenarnya nanti di paruh 2 kalau nggak salah si depresiasi ini dia ada topiknya tersendiri. Jadi ada metodenya buat bikin depresiasi. Tapi kan kalau yang paruh pertama ini kayak buat pengantar doang ya, perkenalan doang. Jadi buat metode ini tuh belum belum yang terlalu rumit sih buat buat depresiasi ini. Jadi ya tinggal dibagi tahun ekonomisnya aja biasanya, umur ekonomisnya aja biasanya gitu. Ini ya buat jurnal penyesuaiannya gitu. Sampai sini ada mau ditanyain dulu mengenai depresiasi. Oke, aman kalian. Nah, itu tadi soal prepaid, soal prepaid. Kemudian kita beralih ke eh, unearned revenue sama accrued revenue. Gitu ya, mengenai revenue. Tadi unearned revenue itu eh, kas diterima dulu, baru manfaatnya timbul. Kas diterima dulu, baru manfaatnya timbul. Ini contohnya ya. Contohnya itu misalkan pada tanggal 1 Oktober 2023, PT ABC mendapatkan cash sebesar 1.200.000 atas jasa endorse untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun ya. Dari Oktober berarti 1 tahun ke depan sampai September karena si Oktobernya ini dia kehitung 1 bulan. Kemudian buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember gitu ya. Posisi kita di 31 Desember sekarang, bukan di 1 Oktober ya. Karena kita disuruh bikinnya itu jurnal penyesuaian 31 Desember gitu. Nah, dari 1 Oktober ke Desember itu kan 3 bulan ya ini di bawah. Sorry ini agak nge-cross ke sini karena nggak ini yang nggak cukup gitu ya. 1 Oktober sampai Desember ini dia 3 bulan. Nah, di 1 Oktober ini lagi-lagi gue munculin jurnal yang sebelumnya karena buat biar kalian gampang gitu bikin bikin jurnal yang penyesuaiannya ini gitu loh. Misalkan nih satu satu Oktober dia kan udah mendapatkan cash sebesar 1.200.000. Berarti di 1 Oktober ini si cashnya itu dicatat 1.200.000 di debit, di kreditnya itu unearned revenue 1.200.000 gitu. Nah, sorry. Si unearned revenue ini dia masuk ke kelompok akun liability kalau nggak salah. Ya, kalian cross check lagi. Kalau seingat gua masuknya itu ke liability, ke liability karena sebenarnya itu belum menjadi apa sih belum menjadi hak kita gitu loh. Masih ya dianggapnya itu masih kayak utang gitu loh karena kan eh, eh, apa sih si jasa endorse-nya ini untuk 1 tahun ke depan gitu. Jadi dianggapnya itu sebagai utang kalau si antara revenue-nya ini. Setahu gue kayak gitu ya. Tapi kalau mungkin bisa di cross check lagi nanti gitu. Nah, di 1 Oktober itu kayak gitu ya. Bikin jurnalnya itu kayak gini. Kemudian kita disuruh bikin jurnal penyesuaian nih. Jurnal penyesuaian. Di 31 Desember. Jurnalnya itu unearned revenue 300.000. Dari mana 300.000? Kita ke sini lagi. Ke sebelah kanan ini ya. Ke sebelah kanan.
Gini, kenapa 300.000? Karena tadi pendapatan kita di 1 Oktober itu 1.200.000 nih, 1.200.000 pendapatan kita. Kemudian dia bilangnya jasa endorse-nya itu untuk 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Berarti per bulannya itu kita harus mengakui pendapatan 100.000, karena kan 12 bulan nih, 100.000, 100.000, 100.000 per bulannya gitu, per bulannya. Nah, dari 1 Oktober ke 31 Desember itu kan ada 3 bulan nih. Oktober, November, Desember. Per bulannya itu kita kita ngakuinya. Kita ngakui pendapatannya itu 100.000. Berarti 1, 2, 3 ada 300.000 kan di sini. Per 31 Desember gitu. Jadi untuk jurnalnya itu unearned revenue 300.000. Kenapa unearned revenue? Karena kan tadi udah di sini ya, and revenue di sini kan udah dikredit nih, supaya ininya berkurang nanti nominalnya, supaya nominal berkurang kita catatnya itu di debit unearned revenue 300.000, kemudian di kreditnya itu adalah revenue, karena ini pendapatan yang udah kita akui gitu sebagai pendapatan gitu ya, revenue yang udah kita akui sebagai pendapatan di sini. Karena kalau tadi yang unearned revenue ini ya belum kita akui sebagai pendapatan gitu, yang diakui sebagai pendapatan itu yang revenue ini gitu ya. Gitu buat cara menjawab soalnya gitu. Sampai sini mengenai unearned revenue ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebenarnya logiknya juga harus harus kuat juga ya buat apa, buat mencerna soalnya terus bikin jurnalnya ini. Bisa aja sih kalian misalkan apa ya, misalkan menghafal jurnalnya. Tapi ada beberapa, ya menurut gue mending pahami logik bikin jurnalnya sih daripada hafal kayak gitu. Tapi kalau memang udah mepet banget nih, mepet banget ujian ya, apa sih, bikin apa, eh, hafal jurnalnya itu ya, menghafal jurnalnya juga ya nggak apa-apa gitu. Kalau mepet doang itu kan kayak jalur cepetnya gitu. Tapi kalau bisa kalian pahami logik buat bikin jurnalnya ini gitu, biar kalau misalkan soalnya itu divariasikan itu bisa gampang jawab soalnya gitu. Itu ya under venue. Ada yang mau ditanya dulu? Sebentar ya, bentar. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita langsung ke accrued revenue ini ya. Accrued revenue. Tadi accrued revenue itu apa? Kewajibannya dilakukan, kemudian kasnya diterima. Kewajibannya dilakukan, baru kasnya diterima. Misalkan ini, di 1 Agustus, pada tanggal 1 Agustus, PT ABC itu sudah melakukan jasa iklan sebesar 150.000. 150.000. Berarti ini udah kita lakukan kan? Kewajibannya udah kita lakukan nih, si PT ABC-nya ini sudah melakukan jasa iklan sebesar 150.000. Tapi si customernya ini dia baru akan bayar di 3 bulan lagi gitu. Di 3 bulan lagi berarti di bulan November ya dia bakalan bayar 1 November, kalau ini 1 Agustus. Nah kalau gitu, ini kan hitungannya kayak si customer ngutang ke kita, terus kita punya piutang ke si customer gitu kan. Si customer punya utang ke kita, terus kita punya piutang ke customer. Nah, kalau gitu, eh, jurnalnya itu account receivable 150.000, 150.000, karena tadi 150.000, kemudian service revenue ini 150.000 gitu. Service revenue ini 150.000. Kenapa langsung ke service revenue enggak ke unearned revenue? Karena ini tuh jasanya itu udah kita lakukan gitu. Jasanya itu udah kita lakukan dan itu udah kita bisa akui sebagai pendapatan kalau gitu. Gitu ya. Jadi kita, ya, jasanya udah kita lakukan, ya, ya si customer itu harus bayar ke kita gitu. Makanya udah di akui sebagai pendapatan. Kalau yang accrued revenue ini beda sama yang unearned revenue ini ya. Dia diakui pendapatannya itu ketika udah dibikin jurnal penyesuaiannya gitu. Gitu ya. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu nggak? Oke, ini kelupaan yang bawah. Tadi kan 1 Agustus nih apa di melakukan melakukan jasa iklan gitu kan. Di 1 Agustus ini dia menerima cash. Dia udah nih, udah apa, perform jasanya gitu. Nah, nanti di 1 November dia akan bayar. Makanya nanti
Kalau misalkan kalian disuruh bikin jurnalnya 1 November ini ya tinggal dibalik aja akun receivable-nya ini di kredit, tapi yang di debitnya itu cash gitu, 150.000 gitu. Oke, mengenai ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Beda ya sama under revenue tadi. Aman ya kayaknya ya. Kalau ada ditanyain, raise hand aja atau enggak di kolom chat juga nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada respon berarti udah gua anggap ini ya, gua anggap paham ya. Walaupun mungkin ada yang masih mencerna gitu karena ya nggak mungkin 100% kalian langsung eh mungkin juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan ada yang mau ditanyain ya udah tanyain juga ya gitu. Nah, Kakak tadi maaf Kak, yang boleh tadi yang saya sebelumnya, eh yang untuk acquired revenue itu maksudnya itu jurnal penyesuaian buat Agustus kan ya? yang mana ini? Iya, yang 150 itu buat Agustus kan ya? Iya, buat ini 31 enggak 31 bentar-bentar. Oh, ini baru-baru yang 1 Agustus ya. Oh Heeh. iya, oke oke oke, sip sip. Ya, baru 1 Agustus. Tapi nanti enggak, bukan 1 Agustus. Desember, Desember sorry. Desember. Karena kan Oh, jurnal penyesuaian itu jurnal penyesuaian eh, iya benar, masih di Agustus. ya sore masih Soalnya 150.000 ya? ya, Oke, ya benar. Ya benar-benar masih 150.000. Karena kan oke baru Kak. baru akan dibayar 3 bulan lagi, berarti ya baru ini yang dicatat di satu Baru, Agustus gitu, iya, gitu ya. Tapi oke kalau oke. misalkan tapi kalau misalkan nanti di akhir, karena kan ini sebenarnya si apa sih si soalnya ini hanya sampai November ya, hanya sampai November. Jadi ya sampai di situ nanti dibayarnya gitu, gitu ya. Oke, paham Kak, makasih ya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke accrued expense ini. Ke accrued expense. Tadi accrued expense itu bebannya timbul baru kasnya dibayar. Itu. Bebannya timbul baru kasnya dibayar. Tapi bentar yang ini nanti gue coba cross check lagi ya. Tapi sebenarnya kalau dari prinsipnya jurnal pensiun itu dibikin di akhir periode ya. Dibikin dibikin di akhir periode akuntansi. Tapi ini gue baru nggak juga nih kenapa Agustus gitu. Nanti gue cross check lagi ya yang 1 Agustus ini. Thank you tadi siapa yang notice. Ini nanti coba gue cross check lagi. Soalnya kalau dalam prinsipnya sih jurnal penyesuaian itu sebenarnya harusnya di akhir periode sih, bukan di awal ini kan awal ya awal Agustus gitu ya. Yang ini nanti gue cross check lagi. Itu. Oke, kita lanjut ke accrued expense ini. Nah, ini ada dua contoh juga, accrued interest expense sama accrued salaries and wage expense gitu. Kalau yang accrued interest expense ini misalkan di tanggal 1 Desember 2023, si PT ABC ini menandatangani notes payable senilai 1.200.000 dengan tingkat bunga 10% dibayarkan pada 1 Januari 2024. Dibayarkan 1 Januari 2024 gitu ya. Ini oh iya, buat tingkat bunga ini sebenarnya kalau di akuntansi ini dia defaultnya per tahun ya untuk tingkat bunga ini. Jadi kalau nggak disebutkan misalkan tingkat bunganya itu 10% per bulan misalkan kayak gitu. Tapi ini kan nggak disebutin nih 10% doang, berarti itu defaultnya. Kalau kayak gitu kalian bikinnya itu per tahun gitu. Biasanya tingkat bunga itu seperti itu ya. Tuh. Nah, kita jurnal yang interest expense 10.000, interest payable 10.000. Nah, kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Kita kan menandatangani si notes payable-nya itu di 1 Desember ya, di 1 Desember. Sedangkan posisi kita sekarang di 31 Desember, 31 Desember. Karena ini jurnal penyesuaian, 31 Desember ya. Walaupun di sini kan nggak dibilang tuh, nggak dibilang di sini itu apa ya, nggak dibilang di sini itu 31 Desember. Tapi karena ini konteksnya jurnal penyesuaian, jadi kita posisinya itu di akhir periode di 31 Desember ya kalau ini gitu. Jadi dari ini yang paling bawah ini ya. Yang atas dulu deh. Kita ngitung dulu bunganya itu berapa.
sama aja sih sebenarnya. Kita ngitung dulu bunga per bulannya itu berapa. Ini kan 101.200.000 nih dikali 10%. Ini kan baru per tahun nih, baru per tahun. Dikali 1/12 buat dapetin si bunga per bulannya gitu ya. Buat dapetin si bunga per bulannya gitu. Bisa juga sih kalian langsung bagi 12 gitu ya buat dapetin bunga per bulannya ini. Jadi bunga per bulannya ini adalah 100.000 nih, 100.000, 100.000, 100.000, 10.000, sorry, 10.000, 10.000, 10.000 sampai November nanti gitu. Nah, karena ini kan kita di sini di tanda tangannya itu di 1 November nih. Kita berada di 31, sorry, 1 Desember. Kita berada di 31 Desember berarti cuma satu bulan doang kan. Cuma 1 bulan doang. Nih, cuma 1 bulan doang. 1 Desember sampai 31 Desember. Nah, berarti yang kita jurnal ini hanya 10.000 ini aja. 10.000 ini aja ya. 10.000 ini. Jurnalnya itu interest expense 10.000, interest payable 10.000. Kenapa interest expense? Karena ini itu karena notes payable kan. Notes payable itu berarti ya utangnya itu bunganya itu kita yang bayar ke si bisa customer ataupun apa ya pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Gitu ya. Interest expense. Jadi masuknya ke interest expense 10.000. Kemudian interest payable 10.000 karena kenapa masuk interest payable? Karena di sini dibilangnya itu dibayarkannya itu 1 Januari ya, 1 Januari 2024. Jadi nggak langsung di 31 Desember dibayarkan, gitu ya. Makanya di sini masuknya ke interest payable karena kita bayarnya itu di 1 Januari, bukan di saat ini di 31 Desember gitu. Gitu ya. Kalau misalkan ya misalkan cashnya ini dibayar 31 Desember misalkan ya, di sini juga cash berarti kalau gitu. Tapi kan ini dibilangnya kan di sini dibayarnya itu 1 Januari ya. 1 Januari berarti interest payable di kreditnya. Sampai sini ada boleh ditanyain dulu nggak soal accrued interest expense? Aman ya, aman. Iya, kalau kita lihat dari soal-soal sebelumnya, kalau kalau jurnal penyesuaian ini dia biasanya mainnya itu bulan, bulan, tanggal sama ya persenan kayak gini ya. Per bulannya itu berapa, kemudian dia sampai bulan apa, mulainya bulan apa gitu. Biasanya kalau dilihat dari soal-soal yang tadi ya kayak gitu ya, ini apa polanya gitu. Oke, kalau nggak ada ditanyain, kita langsung ke yang aku salaries and wage expense. Misalkan PT ABC mempunyai karyawan dengan gaji 500.000 per minggu. Ini per minggu ya, 500.000. Karyawan tersebut bekerja 5 hari dalam seminggu. PD di Jumat. 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Gitu. 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Gitu. Nah, ini kan benar-benar. Ya, 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Ini kan 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Berarti dari eh apa sih? Dari Senin 500.000, 500.000 dikali 2 dibagi 5 sama dengan 200.000 per harinya. Dibayarnya itu nanti di hari Jumat gitu. Dibayarnya itu di hari Jumat. Berarti antara 2 hari ini, di 2 hari ini, ini yang dibayarkan, ke si karyawan ini. Dihitung diakui sebagai beban di 31 Desember itu ya. Di 31 Desember itu diakui sebagai beban itu. Berarti jurnalnya itu salaries and wages expense 200.000, salaries and wages payable 200.000. Kenapa lagi-lagi di sini payable? Karena dibayarnya itu nanti di hari Jumat, bukan di 31 Desember ini, gitu ya. Sama kayak interest payable tadi. Dibayarnya itu di Januari, bukan di 31 Desember, gitu. Oke, itu sebenarnya secara prinsip sama aja ya kayak yang accrued expense. Cuma beda di sini interest, di sini salaries, gitu. Gitu ya, buat accrued expense ini. Oke, nah setelah tadi kita bikin Kak, maaf yang Kak, mau nanya. ya, Untuk yang tadi, berarti yang sisa 300-nya nggak usah dijurnalin nanti ya? Atau ada lagi nanti prosesnya? iya, yang 300-nya nggak usah di jurnal. Sebenarnya sebelum ini ada apa? Ada jurnal sebelumnya sih, gitu. Bentar-bentar, nggak di jurnal, nggak di jurnal. Jadi yang kita akui itu baru yang 200.000 ini.
Yang 300.000 ini nanti di apa di jurnal nanti di periode selanjutnya gitu. Oke, Kak. Gitu ya. Karena yang jadi apa sih yang jadi payable-nya itu yang 200.000 ini gitu ya. Dibayarnya itu di karena kan yang baru apa sih namanya? Yang baru di apa sih namanya? Si karyawannya itu baru bekerja di Senin sampai Selasa ini kan. Di Senin sampai Selasa ini. Baru bekerja di sini. Berarti yang ini itu dia belum ada kewajiban kita buat mengakui itu sebagai utang gitu loh ke si karyawan ini. Ini deh, misalkan nih, kita punya karyawan, dia kerjanya itu dari Senin sampai Jumat. Si karyawannya ini dia baru kerja sampai Senin sampai Selasa, baru 2 hari kerja gitu ya. Baru 2 hari kerja. Berarti kita sebagai karyawan, kita itu baru akan membayar si karyawannya itu untuk 2 hari ini kan. Karena dia baru kerja ini sampai Selasa ini nih. Sampai Selasa ini, gitu ya. Sampai selesai ini. Kita itu harus membayar si karyawan itu sampai selesai ini, gitu ya. Itu baru diakui sebagai beban. Tapi karena si karyawannya ini dia belum mengerjakan apa sih? Belum pokoknya belum belum kerja di hari ini karena kita di 31 Desember sekarang, berarti yang ini tuh ya diabaikan aja. Nanti bakal dibayar di Jumat ini gitu loh. Pasti nanti kalau kalau lebih detail lagi sebenarnya ada apa sih kayak kartu buat mencatat si karyawan ini dia kerjanya di hari apa aja gitu gitu ya. Jadi yang diakui itu yang udah dilakuin sama karyawannya baru kita akui itu sebagai beban gitu. Kalau di akuntansi kan, kalau di akuntansi itu dia pendapatan sama beban harus diakui periode di periode tersebut. Gak boleh pendapatan itu dia diakui di periode selanjutnya atau enggak beban itu dia diakui di periode selanjutnya gitu. Jadi kalau ada beban ya diakui di periode itu gitu. Karena kan ini yang dua ini baru bebannya segini nih, baru bebannya segini. Berarti ini doang yang diakui sebagai beban gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya kita ke adjusted trial balance. Jadi sebetulnya sebelum ini itu ada eh, adjusted trial balance. Jadi adjusted trial balance ini eh, sama seperti trial balance, tapi udah disesuaikan sama jurnal penyesuaian gitu. Itu ya. Ya kalau gini doang sih nggak ini ya mungkin nggak kebayang nanti di soal bakalan ada adjusted trial balance gitu. Nah, sampai sini untuk jurnal penyesuaian tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak seputar jurnal penyesuaian ini? Emang sih jurnal penyesuaian ini ketika gue belajar akuntansi sih ini yang paling tricky ya karena harus lihat harus ngitung apa sih kayak bulan ke bulan selanjutnya berapa atau enggak ke apa jurnal sebelumnya kayak gimana gitu. Logiknya itu harus kuat kalau di jurnal penyesuaian ini gitu. Oke, nggak ada pertanyaan soal jurnal penyesuaian. Kalau enggak kita lanjut ke worksheet sama closing account. Oke, kita kita lanjut aja kali ya. Nah, tadi ini gue lupa ubah. Tadi kan sampai sini, sampai yang adjusted adjusted trial balance-nya. Kita bakalan masuk ke financial statement sampai nanti ke closing. Tuh, gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya worksheet. Jadi worksheet itu dia kayak ya untuk formatnya itu kayak gini. Kalau di nanti kalian di UTS, kalau pas gue kemarin, kalian itu nanti bakalan disuruh kalau gue kan dulu online ya, dulu kan online. Jadi gue tuh disuruh bikin formatnya dulu nih kayak gini, format kosong tapi nggak boleh ada apa sih si akun-akun ini pokoknya format worksheet yang kosong cuma kolom-kolomnya doang sama ini nih sama trial balance yang header-headernya ini doang gitu. Kalau gue dulu kayak gitu, mungkin ya biasanya kalau akuntansi itu dia nggak jauh-jauh sih. Jadi mungkin kalian juga nanti bakal kayak gitu ya buat UTS-nya gitu. Nah,
Di worksheet ini, jadi nanti kalian sebenarnya ini tinggal masuk-masukin doang sih dari jurnal atau trial balance yang udah kalian bikin gitu. Gitu ya. Di sini input nominal trial balance yang ini. Trial balance kan udah ada tuh biasanya di awal-awal dikasih tahu trial balance. Terus kemudian input account nominal adjustment dari jurnal yang telah dibuat. Tadi yang jurnal-jurnal ini kalian masukin juga ke sini, ke si adjustment ini. Kemudian nanti dioperasikan. Kalau dioperasikannya itu yang gini nih. Ini kan ada dua kolom nih. Ada dua kolom. Trial balance sama si adjustment. Kalau misalkan dia di kredit kredit sama kredit ada nominalnya sini berarti jadi tambah gitu. Kalau misalkan kayak gini nih, dua apa sih 2.500 dikurangi 1.500 ini kan antara debit sama kredit berarti kalau gitu dikurang gitu ya. Gini, debit sama debit dia ditambah, debit sama kredit dikurang gitu. Terus kalau misalkan di sini di debitnya ini lebih kecil, di debitnya lebih kecil daripada yang di kredit, kalau dikurang berarti ya dia masuknya ke kredit gitu ya. Gitu. Kalau pokoknya kalau hasilnya minus, dia bakalan ke kalau tadinya di kredit bakalan ke debit gitu. Gitu ya. Kalau di sini mungkin apa? Karena kita nggak tahu nih nominal nominal nominalnya dari mana, mungkin agak bingung juga ya buat apa? Buat ngoperasinya. Tapi intinya kalau debit sama debit dia ditambah, ya karena kan itu sama-sama aja ya, debit sama debit tadinya cash, terus kemudian ditambah cash lagi ya bertambah kalau gitu. Tapi kalau misalkan debit sama kredit kayak gini nih, kayak yang supply ini, debitnya segini, kreditnya segini ya, ini dikurangi karena beda dia debit sama kredit. Jadinya 1.000 di debit. Karena kan yang debitnya ini lebih besar daripada yang kredit gitu ya. Yang bawah juga sama 600 dikurangi 50, 550. Begitupun selanjutnya gitu. Nah, kemudian itu kan udah kita operasikan tuh antara si trial balance sama si adjustment ini. Di hasil operasinya itu yang di adjusted trial balance ini. Nah, untuk yang income statement ini tuh tinggal dipindahin aja. Yang di income statement ini dia adalah akun-akun nominal permanen ya ini. Akun-akun nominal. Pokoknya yang aset, liability, equity dia adanya di eh, income statement ini. Gitu ya. Di income statement ini. Sorry sorry, yang income statement ini yang pendapatan beban. Sorry sorry sorry, pendapatan beban kebalik. Income statement ini yang pendapatan beban. Pendapatan beban dia di income statement. Sorry. Kalau yang ini yang balance sheet statement of financial position dia yang aset liability equity gitu. Ya, jadi tinggal dipindah-pindahin aja dari nominal yang adjusted misalkan adjusted trial balance. Ya kan cashnya itu 1.200 nih. Dia dimasukin ke sini karena dia masuk kelompok aset gitu ya. Pokoknya gini, income statement dia pendapatan sama beban. Yang statement of financial position dia masuknya ke aset, liability, equity gitu. Nah, setelah ini kalian udah sebenarnya udah bisa bikin apa? Udah bisa bikin laporan keuangannya aja, tinggal kalian bikin template-nya gitu. Jadi sebenarnya sampai segini, sampai ini, sampai worksheet itu tuh sebenarnya kalian udah bikin laporan keuangannya, udah tahu nih net income-nya berapa, terus kemudian posisi si cash-nya ini berapa, si surplus-nya ini berapa gitu. Gitu ya. Tapi nanti ada template buat laporan keuangannya gitu. Gitu ya. Nah, itu buat worksheet. Untuk worksheet ada yang mau ditanyain dulu nggak soal worksheet ini? Kak, mau nanya Kak, Boleh? kalau misalnya ujian ini berarti kita bikin di kertas segini-gininya Kak? Iya, kalau kalau gue dulu bikinnya itu ya emang se worksheetnya ini dia ada nama nama perusahaannya itu ya kan kita belum tahu tuh nama perusahaannya di dikosongin dulu, kemudian worksheet ininya for the month entity-nya itu dikosongin. Jadi yang kita bikin itu si worksheetnya pokoknya kertas kosong yang udah dikasih kolom-kolom, yang udah dikasih kolom-kolom kayak gini, terus ada headernya doang, cuma itu doang yang di apa yang dibikin. Kalau gue dulu online kan, dulu gue online kayak gitu, gitu. Tapi pas tahun kemarin juga katanya disuruh bikin juga sih, disuruh bikin juga atau enggak di print kalau nggak salah kalau sekarang. Jadi kalian bawa iniannya, bawa apa sih formatnya gitu. Soalnya kan kalau kalau bikin iniannya kolomnya satu-satu gitu kan, terus juga waktunya juga terbatas kan buat ujian itu. Jadi
buang-buang waktu gitu kan. Jadi kayaknya kalau ya kalau pas gua dulu online itunya tuh bikinnya itu di ya bikin worksheetnya dulu kayak gini tapi yang kosong gitu cuma header sama kolom-kolomnya doang gitu. Kayaknya sekarang juga sama deh kayak gitu. Kayaknya disuruh ngeprint kayaknya kalau sekarang ya. Gitu sih, gitu ya. Tapi mungkin Oke, ya itu kan ranahnya dosen ya. Jadi mungkin bisa aja eh, di tahun ini. Tapi kayaknya nggak mungkin sih pasti sama buat bikin sheetnya itu. Gitu sih oke buat Kak. UTS. Makasih Kak. Oke. Oh dan ya karena kan kita udah bahas eh, apa sih udah nyinggung-nyinggung UTS. Eh Menurut gua kalau di akuntansi ini kalian eh, karena gini loh, pas gua dulu UTS itu sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kemungkinan buat ngejawab semua soal bener itu bisa aja. Cuma waktunya itu yang mepet. Terus kita harus kayak bikin apa sih kayak laporan keuangan kan dan itu ada garis-garisnya gitu ya. Walaupun ya langsung digaris pakai apa sih pakai pulpen juga bisa gitu. Itu sih. Tapi ya mepet banget sih waktunya kalau bikin menurut gue kalau buat akuntansi ini. Waktu itu gue cuma berapa jam ya? 2,5 kalau nggak salah. 2,5 jam atau 3 jam. Dan itu ada eh, apa sih namanya? Kayak sesi satu, sesi duanya gitu loh kalau nggak salah. Jadi sesi satu dulu nih. Kita bikin misalkan sampai ngejurnal. Nanti setelah ngejurnal kita bikin laporan keuangannya itu beda sesi lagi. Kalau dulu kayak gitu pas online ya. Tapi kalau sekarang ya kurang tahu juga sih kalau yang udah offline gitu. Oke, eh, itu ya soal worksheet. Kemudian ada closing entries. Closing entries. Jadi closing entries ini kita harus menutup akun-akun yang berkaitan dengan yang ini ya, yang ditutup ini, yang temporary account. Pokoknya yang kaitannya revenue, expense sama owner's drawing satu lagi itu harus ditutup gitu ya. Nutupnya itu ya ini ya cara penutupannya. Pokoknya itu yang harus kalian tutup itu pendapatan, beban sama owner's drawing gitu. Yang temporary account. Karena kalau yang asset liability sama equity itu kan itu kayak yang gak mungkin juga kan cash kita tutup gitu. Karena ini yang revenue sama expense itu kan yang gue bilang tadi ini tuh pendapatan sama beban yang harus diakui di periode satu periode itu. Jadi kalau udah habis periodenya ya harus dihapus gitu, harus ditutup akunnya gitu ya. Itu yang ditutup itu sekali lagi revenue, pendapatan beban sama ini owner's revenue account gitu. Ini buat nutupnya itu ya sebenarnya tinggal tinggal dibalik aja sih, tinggal dibalik aja misalkan tadi revenue itu kan biasanya di kredit ya, di kredit ya udah kita debitin aja supaya nanti kalau dioperasiin debit sama kredit jadi nol gitu. Terus di kreditnya itu dia income summary pokoknya kalau di closing account itu yang apa sih jurnal yang kayak lawannya itu income summary ini itu. Kemudian untuk nge-close ini kan untuk nge-close revenue nih kayak gini. Untuk nge-close profit ya income statement ke owners capital gitu. Karena kan bertambah nih. Logiknya kayak gitu, owners capitalnya bertambah. Terus kemudian close drawing itu kan berarti apa sih pengambilan pribadi gitu ya dari owners. Kemudian untuk nge-close expense ya tadinya expense kan saldo normalnya di debit ya dikreditkan supaya dia jadi nol gitu. Kemudian lawannya itu income summary. Begitupun yang close yang untuk close si owner's capitalnya itu di debit karena dia berkurang kan kalau 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 close itu kalau rugi itu kemudian income summary-nya itu di kredit gitu. Itu ya buat nge-closing nge-closing si closing account revenue, pendapatan beban sama owner's drawing gitu. Kemudian ini ada klasifikasi dari statement of financial position. Pokoknya yaitu aset, liability, sama equity. Kalau statement of financial position itu ya. Oke, itu buat materinya udah selesai, hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam. Sebenarnya tujuannya sih buat nge-recall aja sih, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak soal tadi worksheet sama closing entries, closing account ini?
Kalau nggak ditanyain, kita langsung ke pembahasan soal. Oke, kita langsung ke soal aja kali ya. Karena sebenarnya tujuannya itu kita bahas soal. Sorry, bentar. Ya, ya, udah kelihatan ya Excel. Udah ya Excel ya. Oke, sama kayak kemarin kita kan nge-compare nih, nge-compare dari soal-soal sebelumnya. Dan ini gue belum dapat yang 2022, 2023 ya, gitu. Mungkin nanti, kayaknya kalau kalau buat nanti kan di akhir kita bakalan bahas soal semuanya tuh, bahas soal semuanya dari bab awal sampai akhir. Kemungkinan gue bakalan bahas soalnya itu soal yang tahun yang agak udah lama gitu, udah agak lama. Karena biasanya asdos-asdos pada jelasin soal yang misalkan 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 1 tahun lah, 1 tahun ke belakang. Jadi takutnya malah keulang kan, kalian ada asdos juga pada keulang. Jadi yang penting gue ke soal yang agak lebih lama gitu. Karena kalau gue bilang, kalau di sini kan kita udah compare juga ya dari kemarin-kemarin juga. Udah compare soalnya itu ya sebenarnya itu doang yang dibedain itu kayak nama perusahaan nominalnya itu doang gitu yang di eh, apa sih yang dibedain gitu. Ini misalkan yang ini di 2019, 2020, 2021 ini yang pertama itu pasti ditanya adjusting entries. Ini adjusting entries. Worksheet, terus sini juga worksheet. Terus dibikin income statement, laporan keuangan sama laporan keuangan juga. Income statement. Kemudian closing entries. Terus ini nggak ada closing entries ya, nggak ada closing entries. Atau enggak mungkin di soal yang ini soal keberapa nanti di soal selanjutnya mungkin ada gitu. Terus ini juga ada closing entries gitu. Nah, karena sama kita ambilnya yang ini nih, yang soal 2019. Itu ini buat pembahasan soalnya ya. Ini. Ini soal 2019. Soalnya itu kayak gini, agak. Nah, soalnya itu dia ada trial balance-nya, ada trial balance tapi di sini si owner's equity-nya ini eh, hilang ya, nol, kosong gitu. Jadi kita harus lengkapi dulu si trial balance-nya ini supaya nanti ketika kita bikin worksheet nominalnya ini udah ada. Karena kan worksheet butuh trial balance ini ya, butuh trial balance ini buat bikin si worksheet-nya nanti di sebelah kanan gitu. Nah, oke. Kita lanjut ke soalnya. Di soalnya ini eh yang di atas ini adalah trial balance ya, trial balance dari Kukusan Corporation di 1 Februari 2018. Ingat ya, 1 Februari 2018. Diasumsikan 1 Februari ini dia udah closing buku. Dia closing buku. Jadi open their account only Februari until Desember gitu. Jadi hanya Februari sampai Desember 2018. Kemudian si Kukusan Corporation ini dia mau menyiapkan laporan keuangannya 2018 dan ini adalah ini ya transaksinya antara eh, di Januari. Sorry bentar. Ini pokoknya transaksinya. Dia transaksinya. Februari, Februari juga ada. Kemudian, iya, pokoknya dari Februari sampai si Desember gitu ya. Gitu ya. Ini akun transaksinya. Kemudian instruksinya kita harus bikin jurnal penyesuaian di 31 Desember 2018 gitu ya. Nah, tadi karena si owners equity ini dia belum ada nih, kita harus cari tahu dulu si owners equity itu dia nominalnya berapa. Caranya gimana? Ya udah, kita bikin trial balance tapi kita harus tahu nih si saldo normal akun itu dia ada di mana buat setiap akun-akunnya ini gitu ya. Kalau cash itu kan saldo normalnya itu kan di debit. Berarti ya udah kita masukin di debit di sini si cashnya itu debit 3.000, 30.520, 530.
Kemudian si account receivable-nya ini, kemudian supplies, prepaid insurance, prepaid rent, kemudian equipment, accumulation depreciation equipment, vehicle sampai yang accumulated depreciation vehicle ini dia sampai di dia di debit ya sampai sini dia di debit. Nah, di debit itu. Nah, kenapa sih akumulasi ini? Akumulasi ini dia nggak di debit? Padahal kan dia masuk aset ya sebenarnya si akumulasi ini. Soalnya akumulasi itu dia adalah kontra account dari aset, kontra account dari si akun yang ini equipment sama si vehicle ini, akun fixed aset gitu. Jadinya kalau pokoknya kalau yang ada akumulasi depreciation dia itu saldo normalnya itu sebenarnya di debit tapi dia kontra account jadinya di kredit gitu. Gitu ya. Yang akumulasi depreciation ini. Jadi kalau misalkan kalian nanti naruh di sini, salah naruh di sini ya nanti si owners equity-nya juga bakalan salah gitu loh. Jadi hati-hati ya itu jadiin buat catatan. Pokoknya yang akumulasi depreciation ini dia masuknya ke kredit gitu walaupun dia masuk ke kelompok aset gitu ya. Kemudian yang unearned service revenue, account payable, salaries and wages payable dia masuknya ke kredit, saldo akun kredit. Saldo normal akunnya di kredit gitu. Nah, ini kan kita belum tahu nih owners equity-nya di berapa. Ya kita tinggal kan antara debit sama kredit ini harus balance ya kalau di akuntansi. Prinsipnya kayak gitu kan. Debit sama kredit ini harus balance. Debit sama kredit harus balance. Berarti kita harus ini nih harus cari tahu dulu nominalnya. Misalkan nih debitnya ini dia segini. Ini udah ada sih 108.180 gitu ya. Nah, yang di debitnya ini dia baru 56.300. Oh, supaya jadi balance ya kita tambahin ini 51.880 gitu. Ya tinggal dikurangi aja ini kurang ini itu hasilnya yang ini. Gitu ya buat nyari yang owners equity-nya itu. Jadi kalau misalkan nanti ada trial balance yang ini ya, trial balance yang kosong kayak gini ya kalian harus lengkapi dulu, harus tahu saldo normal akunnya itu di mana gitu. Gitu ya. Oke, langsung kita ke yang ini. Kita bikin jurnal penyesuaian. Oke, misalkan yang ini pada tanggal 31 Desember ini ya. 31 Desember 2018, Kukusan Corporation has done service worth 2.800 yang dibayar di muka gitu ya. Kita lihat dulu jurnalnya. Nah, di 1 Januari ini si apa sih Kukusan Corporation ini dia eh, telah menyelesaikan 2.800 eh ya telah menyelesaikan 2.800 ijazahnya ini. Berarti kalau gitu di 31 Desember dia harus menjurnal unearned revenue service 2.800, service revenue 2.800 gitu. Gitu ya. Karena di 1 Januari dia itu si unearned service revenue-nya itu di kredit sebenarnya. Gitu ya. Didebitkan karena dia berkurang 2.800 supaya si unearned revenue-nya ini nanti di worksheet-nya itu jadi nol. Di sini itu nanti jadi nol gitu. Gitu ya. Sini kan kita lihat di tabelnya ada unearned revenue nggak? Nah, ini unearned service revenue 6.800. Itu bukan cuma dari ini doang ya, bukan cuma dari yang transaksi ini doang, ada juga transaksi unearned service revenue, makanya saldonya itu 6.800 gitu. Jadi kalau di sini dia udah apa sih namanya udah mengakui sebagai pendapatan, ya berarti si unearned revenue-nya ini dia dikurangi gitu. Jadi nanti ini bakal berkurang 6.800 bakal berkurang 2.800 gitu. Itu ya yang 31 Desember. Kemudian yang ini perlengkapan tersisa 31 Desember itu 1.800. Nah, untuk ini kalian harus lihat trial balance-nya juga ya. Untuk ini, untuk bikin si jurnal penyesuaian ini. Kalau tadi kan di soal itu kita udah tahu nih si surplusnya ini dia nominalnya berapa, terus sisanya itu berapa ya. Tapi kalau di sini kalian harus lihat dari trial balance-nya ini, gitu. Ini ya, yang nomor dua ini.
tersisanya itu 1.800 gitu, 1.800. Kita lihat supply-nya itu ada 4.200. Lalu kita lihat jurnalnya dulu. Buat aku salah jelasin. Nah, si jurnalnya dia di trial balance-nya ini dia ada 4.200. Sedangkan tersisa itu 1.800. Oh, berarti harus dikurangi 2.400 kan gitu. Karena itu pokoknya sisanya itu harus 1.800 gitu. Eh, ya harus 1.800. Berarti surplus expense-nya ini dia 2.400, ini yang ini tadi dikurang ini. Kemudian surplusnya itu berkurang 2.400 gitu. Gitu ya, yang surplus expense. Kalau ada yang ditanyain langsung resen aja ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ini lumayan agak tricky sih. Yang ketiga, yang ketiga ini kan kita cuma dikasih tahu nih, si kita itu ada equipment, costnya itu segini, economic life-nya itu segini, kita belinya itu di tanggal ini. Yang juga yang kedua ini ada fixed asset ya, yang vehicle belinya itu di tanggal segini gitu, costnya itu segini, gitu ya. Nah, karena kan tadi prinsipnya jurnal penyesuaian itu dia harus dibikin di 31 Desember. Ini kan kita posisinya kalau jurnal penyesuaian di 31 Desember ya. Dan ini ada informasi bahwa yang buat equipment sama vehicle dia di apa sih di jurnalnya itu di untuk yang equipment sama vehicle dia ada ini ya ada kos-kos ini, ada kos-kos ini. Makanya di sini kita lihat penjelasannya, kita bikin depresiasi jadinya buat yang si depresiasi si vehicle itu gitu ya. Kita bikin satu-satu karena ada dua fixed asset kan di sini, ada equipment segini, dibelinya itu 1 Januari, sedangkan kita ada di posisi 31 Desember ya, gitu ya. 1 Januari 2017 dibelinya. Kosnya itu 48.000, ekonomi flagsnya itu 2 tahun gitu. Sini ya. Kita lihat penjelasannya ada di sini. Dibelinya itu 1 Januari 2017 nih. Kosnya itu 48.000. Berarti untuk ekonomi life-nya untuk economic life-nya itu 2 tahun. Berarti ada 24 bulan nih. Nah, dari 1 Februari kan di sini nih. Di sini kan dia dibilang bahwa ini tuh ledger on 1 Februari ya. Berarti kita mulainya itu di 1 Februari. 1 Februari ya. Kita mulainya itu 1 Februari karena udah ditutup nih si Juni ini di 31 Januari gitu. Dari 1 Februari 2018 ke 31 Desember 2018 itu ada 11 bulan. Dan tadi depresiasi per bulannya itu dia 2.000 karena 48.000 dibagi 24 2 tahun kan. 24 bulan berarti 2.000. Nah, kita cari tahu nih dari 1 Februari ke 31 Desember 2018 itu kan 10 bulan nih, 10 bulan. Artinya harus dikalikan nih antara si satu dari 1 Februari ke 31 Desember 2.000 kali 11 22.000 kan ini. 22.000 berarti kita harus menjurnal sih 22.000 ini gitu. Jurnalnya itu depreciation expense yang equipment 22.000, kemudian akumulasi depreciation equipment 22.000 gitu ya. Sama yang vehicle juga, yang ini juga. Dia dibelinya itu 1 Februari nih 2017. 2017. Kemudian kosnya itu tadi 9.600. 9.600, ekonomi clubnya itu 4 tahun berarti ada 48 bulan. Si depresiasinya ini ya udah 9.600 ini kita bagi 48 bulan berarti jadi 200. Tadi 1 Februari 2018 ke 31 Desember itu kan 11 bulan. Ya udah kita kali 2.200 ini jadi 2.200 buat si yang depreciation yang vehicle-nya ini gitu ya. Oke. Kalau ada yang kurang ngerti langsung ditanyain aja gitu. Itu ya yang buat depresiasi. Itu yang buat depresiasi. Walaupun ini apa periode akuntansinya 2018 tapi ini dibelinya itu 2017 ya itu nggak jadi masalah ya kalau gitu. Karena kan ya economic life-nya ini kan dia ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun jadi masih masuk ke periode akuntansi yang 2018 ini gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada boleh ditanyain dulu nggak? Oke, kita lanjut.
lagi kali ya. Udah agak malam malam juga. Oke, tadi sampai mana? Sampai sini ya. Kemudian yang keempat, si Kukusan Corporation ini dia meng-hire 4 workers di 22 Desember 2018. Ini sih lumayan juga. Di 2018. Mulai bekerja di tanggal 24 Desember 2018 dan works on weekdays only. Berarti dia itu bekerjanya itu hanya weekdays. Berarti satu minggu ada 5 hari kerja gitu ya. Dibayar monthly 2.400 per bulan. Dibayarnya itu 2.400 per bulan. Gitu ya. Nih kita lihat penjelasan itu di sini. Jadi tadi dia kerjanya itu mulainya itu dari 24 Januari kan, 24 Januari sampai 31 Desember. Berarti ada 8 hari. Ada 8 hari kan. 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ada 8 hari. 8 hari. Si 24-nya ini masuk karena kan dia mulainya ya 2024 berarti itu udah masuk 1 hari gitu kan. Kemudian ini di dalam 7 hari itu pasti ada 2 hari libur kan di dalam 7 hari itu. Karena kan weekdays itu 5, berarti kalau dalam 7 hari itu dia ada 2 hari libur gitu ya. Berarti yang ini kan 8 hari, 2 hari libur berarti ada 6 hari yang dia itu hari kerja gitu, gitu ya. Mau itu mulainya Senin, Selasa, Rabu atau Kamis ya, kalau misalkan satu minggu itu pasti liburnya 2 hari gitu kan. Logiknya kayak gitu. Kemudian tadi kan di sini ada berapa workers? 4 workers kan? Ada empat worker. Dibayarnya itu per bulan 2.400. Sedangkan kita nyarinya itu per hari di sini. Kita nyari itu yang 6 hari aja, nggak 1 bulan gitu. Berarti yang 2.400 ini dikali 6 hari dibagi 31. Per orangnya itu ada 4.486 sekian lah. Ini dolar ya, berarti dolar gitu. Berarti untuk 4 orang ini berarti 486 dikali 4. Berarti ada 1.944 untuk 4 orang gitu ya. Berarti kita jurnalnya itu salaries and wages expense-nya itu segini 1944, salaries and wages payable-nya itu 1944 gitu. Karena karena dibayarnya ini kan dia per bulan ya, dibayarnya per bulan. Masih ada nih di apa? Jadi yang kita akui itu baru sampai 31 Desember gitu ya. Baru sampai 31 Desember makanya dia masuknya gitu ke payable sini, ke payable. Kemudian expense gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini yang Budi tanyain dulu nggak? Emang agak agak sulit sih ini soalnya. Kita harus ngitung harinya dulu, terus ngitung per orangnya itu berapa dan dikaliin sama ini orangnya, jumlah orangnya. Oke, ada yang nanya. Untuk membedakan jumlah penyesuaian yang metode harta sama beban, yang dihitung yang sudah dipakai atau sisanya gitu Kak, identifikasinya gitu Kak. Kalau gue biasanya yang pakai ini yang gue pakai yang tadi pendekatan yang beban ya, pendekatan yang beban. Mau yang supplies, supplies ini kan karena kan sini full supplies yang gue catat tadi tadi kan supplies expense ya, ke expense-nya. Berarti itu pendekatan beban gitu. Terus yang di yang dihitung yang sudah dipakai atau sisanya gitu Kak. Kalau kalau pendekatan beban itu dia yang dihitung itu sisanya gitu. Kalau pendekatan harta berarti dia eh kalau sorry sorry kalau kalau harta gue biasanya pakai yang ini yang supplies expense itu yang supplies expense biasanya. Pokoknya pendekatan beban biasanya tapi itu nggak memengaruhi hasilnya nanti sih, nggak memengaruhi hasilnya nanti di worksheet gitu. Jadi kalaupun kalian mau pakai yang ini sepemahaman gue ya, pemahaman gue nanti kalau misalkan kalian kurang eh, kurang yakin sama jawaban gue nanti konfirmasi ke Asdos ya gitu. Jadi kalau yang pendekatan beban, dia itu dicatatnya itu yang supplies expense-nya ini, gitu. Cara mengidentifikasinya ya, ya sisanya tadi eh, bukan sisanya yang dipakainya itu yang terpakainya itu yang di jurnal gitu. Tapi kalau pendekatan harta, seingat gue sih eh, ininya sisanya ya kalau nggak salah, gitu. Pokoknya akhirnya itu bakalan sama aja, akhirnya itu bakalan sama aja nanti di worksheet-nya ini. Tuh. Maupun itu harta ataupun itu pendekatan beban gitu.
Berarti bukan sesuai permintaan soal, Kak. Eh, Sejauh gue kan ini udah ada beberapa ya, udah ada beberapa soal di sini, udah ada beberapa soal di sini, dan dia itu ini dari soal 2019 sampai 2021 itu nggak ada spesifik yang dia itu harus yang itu bilang bahwa misalkan penyesuaiannya itu dia harus pakai pendekatan harta atau beban gitu. Kalau yang gue temui sih nggak ada eh, apa sih namanya, nggak ada suruhan soal yang kayak gitu. Ini kan langsung aja ya, prepare journal entries, adjusting entries, prepare adjusting entries, prepare adjusting entries. Jadi ya kayaknya kalian dibebasin aja gitu buat mau pakai yang pendekatan harta maupun pendekatan yang beban itu tadi gitu ya. Karena nanti di akhirnya juga dia bakalan sama aja. Kalau kalian bener ngejurnalnya gitu ya, nanti di akhirnya juga bakalan sama aja hasilnya gitu. Tapi sejauh ini nggak ada sih soal yang dia itu mengharuskan misalkan kalian itu harus eh, bikinnya itu pakai pendekatan beban atau pendekatan harta tadi gitu ya. Tapi kalau biasanya, kalau yang kalau asdos gua dulu dia pakainya yang pendekatan beban sih biasanya gitu. Karena ya menurut gue ini lebih gampang buat masuk logiknya gitu. Kalau jujur kalau pendekatan harta gue lupa cara ngejolnya kayak gimana. Tapi kalau ini yang gue pakai ini pendekatan beban gitu ya. Gitu ya tadi Syahira. Gitu ya Syahira ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi ya sejauh ini? Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini gue di perpusat. Jadi kayaknya jam 9 harus sudah selesai. Oke, kita ke 31 Desember. 31 Desember. Semua 31 Desember. Kita ke yang ini ya, yang sewa. Yang ini. Kukusan keputusan sewa office for 8.400 di 1 Juli 2017 dan dia itu untuk 21 bulan. Itu 21 bulan. Nah, karena kita tadi mulainya itu dari Februari ya. Kita mulainya itu di Februari. Jadi ya kita hitung dari Februari aja tadi. Gitu. 8.400 tadi kan 24 bulan nih, 24 bulan, 21 bulan. Berarti per bulannya itu dia 400 kan, 400 dolar kalau ini. Kemudian dari 1 Februari ke 31 Desember itu kan 11 bulan nih. Ya udah kita tinggal kalikan aja. 11 kali 400, 44.400 gitu ya. Untuk jurnalnya ini rent expense 4.400, kemudian prepaid rent 4.400. Nah, kenapa prepaid rent di sini di debit? Karena sebelumnya di 1 Juli ini udah ada jurnal sebelumnya kayak tadi prepaid rent, terus di sininya itu prepaid rent pokoknya di debit gitu. Gitu ya. Jadi ini kenapa prepaid rent di kredit karena dia berkurang gitu. Sewa dibayar di mukanya kalau bahasa Indonesianya kayak gitu. Oke, itu yang kedua terakhir. Kemudian yang terakhir itu ini, ya. Yang terakhir itu Kukusan Corporation paid for general insurance 9.000 di 1 Januari 2016. Jadi 1 Januari 2016 si Kukusan Corporation ini dia udah bayar nih, udah bayar insurance untuk tiga tahun, untuk 3 tahun. Nah ini penjelasannya. 9.000 untuk 3 tahun, berarti ada 36 bulan. Per bulannya itu ada 250 nih. Berarti dari, kita kan tadi awalnya 1 Februari ya. 1 Februari sampai 31 Desember itu ada 11 bulan. Ya kita tinggal kaliin aja kayak tadi. Hasilnya itu 2.750 gitu ya. Nah, kita tambahin semua. Pokoknya hasilnya itu harus balance ya. Antara debit sama kredit gitu. Nah, ini yang gue bilang tadi, ketika bikin jurnal penyusunan, kayak itu harus sadar bahwa ada jurnal yang dibuat sebelumnya gitu. Kayak tadi nih, prepare insurance. Sebelumnya ini ada jurnalnya tadi di 1 Juli kan, gitu. Tapi kan karena kita langsung bikin jurnal penyesuaiannya ya, yang di jurnal di sini ya jurnal penyesuaiannya aja gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak seputar jurnal penyesuaian sebelum kita ke worksheet?
Kak, maaf Kak, boleh diulang yang salaries and wages expense-nya? Iya, ini ya. Heeh. Oke, salaries and wages expense tadi ini udah selesai. Salaries and wages expense yang tadi tuh yang ini ya, yang nomor 4 nih. Hire 4 karyawan. Jadi yang salaries and wages expense ini dia hire-nya itu 4 karyawan nih. Hire 4 karyawan dan mulai kerjanya itu di 24 Desember 2000 24 Desember 2018 dan eh dia itu bekerja ini weekdays only. Berarti hanya 5 hari dalam 1 minggu gitu ya. Ini mulai kerjanya itu udah di 20 kok Januari sih? 24 Desember ya? Ya, 24 Desember. Sorry, typo. 24 Desember. Tapi hasilnya nggak salah kok. Di 24 eh, Desember. Benar kan? Iya, 24 Desember. Nah, di 24 Desember kan kita posisinya nih di 31 Desember nih. Di 31 Desember kita posisinya. 24 ke 31 itu kan 8 hari nih. 8 hari. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 8 hari kan. Nah, dia dibilang bahwa dia itu weekdays only, berarti hanya dalam 1 minggu itu berarti dia hanya eh, kerja 5 hari doang gitu, 5 hari doang gitu. Dalam 1 minggu kerja 5 hari berarti ada 2 kali libur kan, 2 kali libur. Berarti dalam 7 hari ada 2 kali libur, yang 7 ini yang hari kerjanya itu cuma 5, sisanya itu 1, berarti ada 6 hari kerja kan, ada 6 hari kerja. Logiknya juga kalau misalkan mulainya dari Senin, Selasa, Rabu itu pasti dalam 7 hari itu ada 2 hari libur kan, gitu ya. Berarti ada 6 hari kerja, gitu ya. Nah, ada 6 hari kerja. Dan ini kan 2.400 ini per bulan. Sedangkan kita mau nyarinya itu yang 6 hari. Kita mau nyari itu yang 6 hari. Berarti yang 2.400 ini kita harus jadikan per 6 hari per satu orangnya gitu ya. Berarti kita harus kalikan 2.400 kali 6 per 31. Ataukah kalian mau dibagi 31 kali 6 juga bisa. Hasilnya itu 486. Ini untuk satu orang gitu ya. Untuk satu orang. Nah, karena tadi kan ada 4 orang nih, ada 4 orang, berarti kita harus kalikan 4, jadi 1954 gitu buat perhitungannya. Agak lumayan sih, agak lumayan sulit. Terus ini buat jurnalnya itu kayak gini, sama kayak yang tadi, yang di eh, apa sih, yang di materi gitu, gitu ya. Kak, kenapa Paham nggak nggak sampai tiga sini? puluh Kak? Kenapa nggak dibagi 30? Karena kan kalau Desember dia sampai 31, kalau Desember itu. Oh, jadi tergantung dia Hmm. bulannya bulan apa ya? Iya, heeh, tergantung dia bulannya apa. Karena kan gini nih, kalian kan pernah nggak sih kayak ini gue on cam deh, udah kelihatan nggak tangan gue? Yang ini loh, yang kayak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Yang kalau dia yang nonjol itu dia 31, yang nonjol itu 31, yang yang ke dalam ini dia 30 gitu. Jadi yang Januari itu kan pasti 31, Februari dia 30 ataukah 29. Januari, Februari, Maret 31. Pokoknya yang muncul ini dia harinya itu 31 gitu. Gitu ya. Yang muncul ini dia harinya 31, yang ke dalam ini dia harinya cuma 30 gitu. Jadi kalian juga harus paham hari dalam bulan itu tuh dia ada berapa hari gitu ya. Gitu. Gitu ya. Kalau Desember ya Desember sih 31 sih gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita ke website? Oke, lanjut aja kali ya. Kak, maaf Gitu ya mau tadi. nanya. Boleh? Kan ini jurnal penyesuaian ini kan biasanya di akhir tahun sama akhir bulan. Iya. Nah, kalau misalnya Desember itu kan kalau di soal ini kan dibilangnya akhir tahun. Tapi kalau Mm-mm. misalnya dia akhir bulan, gimana cara bedainnya Desembernya yang akhir tahun sama yang akhir bulan? Bedain Desember akhir tahun sama akhir bulan gitu ya.
Iya, Biasanya dikasih tahu di soalnya sih periodenya berapa gitu. Periodenya berapa. Tapi kalau di akuntansi defaultnya biasanya dia periodenya itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi kalau misalkan kalian disuruh nih di soalnya di 31 Desember itu dia apa? Di 31 Desember itu dia bikin jurnal penyesuaian, yaitu terlepas dari bulan atau tahunnya sih itu. Jadi kalau udah disuruh bikin jurnal penyesuaian ya bikin di periode itu aja, dia nggak menghiraukan bahwa itu dia menghiraukan bahwa itu bulan atau di akhir periode atau di bulan berjalan gitu. Tapi biasanya jarang sih di Desember itu dia di bulan berjalan bukan di akhir periode akuntansi itu ya. Menjawab nggak? Oh, biasanya kalau yang Desember itu selalu akhir tahun gitu ya, Kak? Iya, selalu akhir periode akuntansi biasanya kalau Desember itu. Biasanya kalau di akuntansi itu periodenya itu entah per 3 bulan, per 6 bulan atau enggak per 1 tahun gitu, gitu ya. Oh, oke. Berarti jarang yang sebulan gitu ya, Kak? Iya, heeh. Biasanya sih ya kalau Desember itu dia udah akhir akhir periode akuntansi gitu. Itu Oh, sih. ya, oke. Ya, makasih, Kak. Oke. Jadi kalaupun jadi kalaupun bukan bulan Desember, misalkan ini kan dia ditutupnya itu di Januari ya, di Januari ditutupnya. Ya kalau di Januari ditutupnya mungkin gara-gara harus dibikin laporan keuangan di bulan itu juga bisa disebut apa sih akhir dari periodenya gitu karena mau dibikin laporannya kan gitu ataukah laporan di tengah-tengah periode misalnya gitu di Januari ini kan Januari ya tadi gitu. Tapi biasanya kalau Desember itu dia udah jadi defaultnya itu enggak defaultnya sih. Biasanya itu Desember itu udah biasanya udah akhir periode akuntansi gitu. Gitu ya. Nah kan perusahaan dia apa sih buat ngebandingin antara eh, laporan keuangan satu dengan laporan keuangan lainnya buat pembandingnya kan biasanya per tahun ya. Misalkan laporan keuangan tahun segini 2021, 2022 gitu. Gitu biasanya. Oke, mungkin kita lanjut ke sini ya, ke worksheet ya. Yang kedua itu kita disuruh bikin worksheet 31 Desember. Nah, worksheetnya itu kayak gini. Kelihatan worksheetnya itu kayak gini. Jadi yang unadjusted trial balance ini diambil dari trial balance yang awal yang dikasih soal ini dari sini. Makanya tadi kita harus tahu dulu nih si owner's equity-nya itu berapa gitu ya. Ini kan 108 180. 108 180 ini diambilnya dari situ ya dari time balance yang awal yang di soal. Kemudian kalau yang adjustment ini dari sini, nah dari sini kita harus pindahin satu-satu gitu. Kita harus pindahin satu-satu dari si jurnal penyesuaian ini. Misalkan kita contoh ambil satu yang unearned service revenue 2800 di debit ini unearned service revenue ini ya yang ini ya nih sorry ada service revenue dia 2800 di debit sini kan kita taruh sini di yang kolom adjustmentnya kemudian yang service revenue 2800 juga service revenue dia di kredit service revenue kita cari kalau nggak ada di sini kalau nggak ada di akunnya nggak ada di sini ya kita bikin baru di bawah itu ini kan 2800 di kredit begitupun semuanya gitu. Contoh kita contoh random rent expense 4400 di debit. Rent expense kita cari rent expense. Rent expense 4400 di debit di bagian adjustment-nya itu. Udah sama ininya totalnya kan udah balance nih sama 38494 sama kan eh, jurnal totalnya. Nah, kemudian kita operasikan yang adjusted sama adjusted unadjusted trial balance sama yang adjustment gitu. Yang adjustment kita operasikan yang adjustment trial balance ini gitu ya. Ini kan eh, yang ini kan nggak ada apa-apa nih di debit sama kreditnya berarti ya udah dipindahin aja. Ini juga nggak ada di apa-apa di debitnya ya udah pindahin aja. Nah kalau ini kan ada nih si surplusnya itu sebelumnya itu 4200.
yang adjustment ini 4.000 2.400 kan di kredit. Berarti karena di sini dia debit, sini dia kredit harus dikurangi gitu. Jadi 1.800 sisanya itu. Makanya kan tadi di soal nih. Sebenarnya ini di soal tadi kan sisa sisa perlengkapannya itu dia 1.800 ya, 1.800. Nah, bener nih. Di sini kita cek sisa perlengkapannya itu setelah di adjustment dia 1.800 gitu. Gitu ya. Kemudian yang prepaid insurance. Prepaid insurance itu di adjustmentnya itu ada 2.750. Kemudian tadi ada penyesuaian nih, ada penyesuaian. Dia di kredit jadi nol karena awalnya debit, sini kredit jadi nol, nggak ada ya cara apa. Begitupun seterusnya. Pokoknya yang adjustment ini dia dipindahin ke sini, pindahin ke sini semuanya dan harus balance gitu ya, harus balance. Kemudian ya, yang income statement sama financial position ini tinggal dipindahin aja. Untuk yang financial position, dia itu yang aset, liability, sama equity. Cuma itu doang. Aset, liability, sama equity. Nih, aset, aset kan ini aset sama sini. Liability ini, equity yang ini. Berarti ya masukin sini semua. Tapi kalau misalkan di bawahnya ada lagi, misalkan yang termasuk ke dalam aset, liability, equity ya pindahin sini juga gitu. Gitu ya. Kemudian yang kalau yang income statement itu dia hanya pendapatan sama beban aja gitu. Pendapatan sama beban gitu ya. Yang dipindahin ke sini. Dipindahinnya itu dari yang adjustment ya, adjustment trial balance bukan dari yang dua ini gitu. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya. Untuk kedua ini dia nggak yang ini nih, yang ini tuh ini kan kolom ini, yang kolom total ini dari kanan sampai yang dari kiri sampai kanan ini kan dia balance semua ya. Tapi untuk yang income statement sama yang financial position ini dia gak harus balance gitu, gak harus balance, gak balance sih biasanya. Tapi yang harus balance itu dia selisihnya selisih antara debit kredit per si kolom ini. Misalkan yang income statement, debit kreditnya itu kan totalnya ini total debit, ini total kredit. Kita kurangkan, kita selisihnya itu kan ini juga kita kurangkan selisihnya ini gitu. Itu ya selisihnya aja yang harus balance gitu. Terus kita operasikan lagi ke bawah juga harus balance gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan ketika mengurangkan, ini dikurangi, ini kan dia hasilnya segini ya. Kita taruh dia ke nominal yang lebih kecil. Ini kan lebih kecil, berarti kita taruh di bawahnya supaya nanti di bawahnya itu balance gitu. Nah, interpretasinya kalau misalkan dia lebih kecil yang income statement, lebih kecil yang di eh, debit di sini, berarti dia net loss. Lebih kecil yang di kredit berarti dia net loss gitu. Karena pendapatannya cuma segini nih. Pendapatannya cuma segini, tapi bebannya segini ya. Rugi dong dia gitu. Yang finance position dia kayak gini gitu ya. Oke, gitu ya buat income statement. Ada yang mau ditanyain dulu nggak soal income statement ini? Sebenarnya cuma mindah-mindahin sama ngoperasiin doang dan kalian harus tahu income statement yang sini kelompok akun apa aja, yang finance position sini kelompok akun apa aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak soal worksheet ini? Gampang ya sebenarnya kalau worksheet ini tinggal kalian mindah-mindahin aja. Kayak tadi yang penyesuaian tuh jurnal penyesuaian emang agak tricky sih kalau itu. Oke, setelah itu kan kita harus bikin laporan keuangannya nih. Kita bikin income statement, owner's equity statement sama balance sheet gitu. Sama balance sheet. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Sama aja sih tinggal dipindahin. Ini buat formatnya ya. Formatnya kayak gini. Ada juga yang formatnya itu ke bawah. Tapi gue lebih suka yang kayak gini. Soalnya dia lebih kelihatannya lebih rapi dan gampang dibandingkan gitu. Ini ya. Tinggal ya tadi yang income statementnya tinggal kita masukin aja. Misalkan yang tadi service revenue nih. Service revenue tadi kan sini ya. Service revenue 2.800. Ya tinggal kita pindahin sini aja. Kalau yang income statement tinggal pindah-pindahin sini aja gitu. Jadi akhirnya net loss sama sama kayak sini ya. Kemudian yang owner's equity statement, kalau owner's equity statement dia harus tahu beginning balance-nya dulu, beginning balance-nya. Tadi yang equity yang kita cari tadi tuh,
yang ini, yang ini, yang kuning. Owner's equity-nya awalnya kan segini nih. Kita masukin ke laporannya segini. Kemudian net loss-nya itu berapa sih? Net loss-nya sih segini. Berarti owner's equity di 31 Desember 2018 itu segini gitu. Dia eh, berkurang ya gara-gara ada eh, apa sih? Ada rugi gitu ya. Makanya kalian kalau bikin laporan keuangan itu harus runtut income statement, owner's equity statement, baru kalian bikin balance sheet gitu. Karena ada nominal yang dia itu di eh, di owner's equity statement dia apa dibutuhkan dari si income statement ini gitu. Gitu ya. Itu yang owner's equity statement. Kemudian yang statement of financial position ya sama aja ini tinggal dipindahin aja. Tinggal dipindahin dari yang tadi tuh ya, yang worksheet gitu. Tentu harus balance. Yang ini yang current asset semuanya dipindahin sama aja. Yang current liability juga sama dipindahin. Nah, yang biasanya banyak orang yang nggak balance tuh, yang nggak balance di statement of financial position ini dia ngambil owner's equity-nya itu masih dari sini, masih dari si worksheet ini. Kalau dari worksheet ini dia nggak bakalan balance gitu. Jadi harus ngambilnya itu dari yang owner's equity yang akhir ini, yang udah dibikin dari owner's equity statement ini, gitu ya. Dulu banyak salahnya itu di sini kok nggak balance balance ini apa finance position yang balance sheet ini. Ternyata yang salahnya itu biasanya banyak sekali yang salahnya itu di owner's equity gitu. Di owner's equity yang ini. Ambilnya itu dari sini ya, dari owner's equity statement. Kalian inget-inget tuh karena banyak banget yang salahnya itu di sini. Kok nggak balance-balance nih balance sheet? Ternyata salahnya itu di owner's equity gitu. Nah, sampai sini lebih ditanyain dulu nggak soal laporan keuangan? Itu ya formatnya tadi buat laporan keuangan. Oke, kita lanjut aja kalau gitu karena udah mau sampai jam 9. Oke, ini untuk closing entries. Closing entries. Tadi kan kalau closing entries itu dia yang di closing apa aja? Service revenue sama beban-beban. Service revenue beban-beban sama eh, ini nih kalau ada loss berarti kan sini owners equity-nya itu berkurang ya tadi. Owners equity-nya berkurang segini. Berarti itu yang harus di jurnal juga. Selain tadi yang prepay itu kalau di materi kan prepay juga di ini ya dikurangi gitu kan. Nah, service revenue tadi kan berapa? 2.800. Tadinya kan si service revenue ini dia di sini dikredit kan, dikredit nih service revenue dikredit sama beban-beban dia di debit. Nah, kalau di jurnal penutup, kalau di jurnal penutup, karena ini jurnal penutup supaya jadi nol saldonya, ya kita apa dibalik aja jurnalnya. Yang tadinya di sini jadi di sini, gitu. Service revenue di yang tadinya di kredit jadi di debit. Kemudian income summary ya kan di kreditnya itu. Kemudian yang expense juga yang tadinya kan di debit nih, kita kreditkan supaya nilainya jadi nol gitu. Kemudian income summary di sini, kemudian yang owner's capital ini yang tadi ya, karena kan sini, yang di owner's equity statement ini kan loss 30.000, 32.000 sekian, gitu ya. Dan ini tuh memengaruhi yang equity, makanya di sini juga dia harus di jurnal owner's capitalnya itu berkurang 32 karena gara rugi tadi gitu. Jadi berkurang nih si owner's capitalnya. Kemudian yang income summary di kreditnya gitu. Ini juga harus balance ya, harus balance yang closing entries gitu. Nah, setelah closing entries kita bikin post closing trial balance. Disuruh tadi di soal kan post closing trial balance. Jadi kalau post closing trial balance itu ya hanya akun-akun yang aset, liability, equity aja gitu. Akun-akun itu aja. Dan yang bikin beda sama trial balance yang awal tadi, trial balance yang ini, sorry ya agak pusing ya, banyak kan. Ini, yang beda dari trial balance yang ini, trial balance yang itu, si nominal owners equity-nya itu. Ini gue munculin dulu. Si owners equity-nya itu udah yang baru ya, yang equity yang ini. Yang equity yang dari sini. Kemudian yang aset, yang pokoknya yang cash account receivable-nya itu ya
ngikutin yang dari worksheetnya itu tadi gitu. Karena kan itu udah disesuaikan ya. Nah, yang worksheetnya ini tadi, yang ngebedain itu yang owners equity-nya, owners equity-nya itu. Oke, ini udah balance. Nah, ini diambil dari owners equity yang owners equity statement. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Soal worksheet, laporan keuangan sama closing entries. Itu ya. Ini untuk perusahaan jasa ya, untuk minggu depan, minggu ini juga sih, nanti hari Kamis ya, hari Kamis kalau nggak salah kita bahas soal perusahaan dagang, ini baru perusahaan jasa. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sejauh ini? Oke, kalau gitu kalau nggak ditanyain, eh kalau nggak ditanyain, mungkin kesimpulannya ya, kalau jurnal penyesuaian kalian itu posisinya itu di pokoknya di akhir bulan di 31 Desember biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu di 31 Desember. Kemudian kalian juga harus ngeh bahwa di jurnal penyesuaian itu sebelumnya itu udah ada jurnal yang dibuat gitu. Kemudian kalian juga harus harus apa sih ngasih perhatian ke tanggal, bulan, tahun. Pokoknya itu yang karena kan kalau salah bulan ngitung salah bulan tadi satu aja kan itu beda nominalnya ya. Misalkan tadi ngitung yang pekerja itu kalau salah hari misalkan satu ya eh, nominal juga bakalan salah gitu ya. Kemudian kalau yang worksheet itu ya sebenarnya ini cuma tinggal masuk-masukin doang. Cuma yang biasanya bikin salah itu kalian lihat debit sama kreditnya. Makanya kan debitnya gua ini ya gua warnain supaya nggak ketuker nanti antara debit sama kreditnya gitu. Kemudian yang income statement ini yang dimasukin ke sini itu hanya pendapatan sama beban. Kemudian yang balance sheet atau finance position ini hanya aset liability equity. Dan ya bikin laporan keuangannya tadi harus runtut dari income statement, owners equity statement sama terakhir statement of finance position gitu. Karena ada nominal-nominal yang dia itu dipakai dari laporan-laporan sebelumnya gitu. Misalkan kayak ini laporannya dari sini diambil, kemudian yang ini juga equity diambilnya dari equity gitu ya. Kemudian yang closing jurnal ini kalian harus nge-closing pendapatan, beban, laba rugi sama tadi private ya atau drawing atau pengambilan pribadi gitu. Kemudian kalau post closing trial balance ya hanya aset liability equity aja yang dimasukin di jurnal di laporan ini di post closing trial balance di eh, jurnalnya ini ya gitu. Ini 2019 harusnya tahun selanjutnya gitu. Oke, mungkin itu aja buat Iron kali ini. Untuk Iron selanjutnya kita bahas dua baru lagi. Merchandise kalau nggak salah. Kita perusahaan dagang. Itu aja mungkin dari gua. Mohon maaf kalau tadi mungkin ada yang kurang jelas. Mungkin tadi kalau ada yang pertanyaan yang kurang memuaskan buat kalian, mungkin tanya lagi ke asdos kalian ya. Itu takutnya ya konfirmasi aja ke asus kalian. Nanya aja gitu. Sama nggak misalkan jawabannya sama gue tadi kalau misalkan eh, agak beda nih mungkin karena ada beberapa asumsi-asumsi atau apa tadi pengakuan-pengakuan yang berbeda misalkan dari jurnal-jurnalnya ya kasih tahu gue juga mungkin di selanjutnya gitu mungkin bisa dibahas juga gitu biar teman-teman kalian juga tahu gitu apa apa sih apa missnya gitu mungkin itu aja dari gue kembaliin ke departemen Kesma. Thank you. Baik, Kak Robiansyah. Terima kasih atas materinya pada malam hari ini. Sebelum meninggalkan Zoom ini, teman-teman bisa isi link absen terlebih dahulu ya. Dan kalau sudah, bisa langsung leave aja. Oke, gue izin Lip ya. Thank you semuanya. Baik, Kak. Thank you, Terima Kak. kasih. Makasih, Kak.